Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi wa jundih amma ba'd. Masih bersama Al-Quran bercerita, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita melihat orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melontarkan kritik melalui kekerasan verbal yang diucapkan kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkritik mereka dan meminta kepada orang-orang muslim agar tidak bersikap seperti orang-orang yang juga dulu menyakiti Nabi Musa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayatnya di ayat yang ke-69 dari surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina a'dhaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Dan Allah kemudian menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat ini diawali dengan panggilan nida dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Panggilan dengan lekatan iman dimaksudkan menurut Ibnu Ashur untuk memantik perhatian atau atensi dari orang-orang yang beriman, lil ihtimam. Kenapa? Karena seakan-akan kalau orang mengimani Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah memanggil dia untuk melakukan sesuatu, maka seakan-akan bagi orang yang beriman dia pasti akan patuh karena dia mengimani siapa yang menyuruhnya. Karena itu kalau seseorang dipanggil dengan kalimat beriman tapi kemudian dia tidak menghiraukan dan tidak mengindahkan perintah Allah SWT, sesungguhnya dia tidak sedang menampakkan keimanannya, tapi justru dia menampakkan kemunafikannya, kata Ibnu Ashur. Allah SWT menyatakan melalui ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takunu, janganlah kalian menjadi kalladzi a'dhaw Musa, seperti kalladzina a'dhaw Musa, seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman, khususnya para sahabat Nabi pada saat itu, untuk tidak menjadi seperti umatnya Nabi Musa yang menyakiti Nabi Musa. Bagaimana mereka menyakiti Nabi Musa? Yang pertama, ada beberapa hal yang di-list oleh para mufassirin berkenaan dengan apa yang mereka lakukan sehingga menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Musa Yang pertama nanti ada sekitar 4 yang dilakukan oleh Bani Israel yang nanti Al-Quran menyebut sebagai hal yang menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Orang Islam diminta untuk tidak melakukan sebagaimana yang Bani Israel lakukan kepada Nabi Musa. Para ulama merujukkan kepada 2 hal yang dianggap menyakiti Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, qauluhum Zaid bin Muhammad. Ya, kenapa? Karena menyatakan putra angkatnya Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah, tapi mereka menyatakan Zaid bin Muhammad. Ucapan ini mungkin kalau kita tidak melihat konteksnya, boleh jadi tidak di mana menyakitinya Nabi Muhammad. Zaid adalah putra Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu semuanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki putra laki-laki yang hidup karena beliau memiliki Qasim tapi diambil oleh Allah SWT semenjak kecil. Ibrahim juga sama, masih menyusui tapi juga diwafatkan oleh Allah SWT. Sehingga putra-putra Rasulullah SAW itu tidak ada yang hidup hingga besar. Karena itu kita tahu bersama ketika Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkat, karena ketika bertemu dengan orang tuanya, Zaid kemudian dipersilakan oleh Nabi Muhammad memilih kembali bersama orang tuanya, karena Zaid ini dulu anak yang hilang dan kemudian diperjualbelikan di pasar budak
dan dibeli oleh Khadijah dan kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Tapi menarik karena Zaid ini amat sangat suka dengan perlakuan Rasulullah terhadapnya, maka ketika ayahnya yang mencari-cari dan kemudian mengetahui bahwa Zaid bersama Nabi Muhammad SAW dan diminta bahwa sesungguhnya anakku ini adalah anak yang hilang, yang kemudian diperjualbelikan di pasar budak, Zaid kemudian dipersilakan oleh Nabi untuk memilih apakah kembali lagi bergabung kepada kedua orang tuanya atau terserah Zaid. Zaid kemudian mengatakan dengan teguh bahwa dia tetap ingin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menarik bagaimana seorang anak lebih memilih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari ayahnya sendiri. Padahal saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah ayah kandungnya. Beliau hanyalah orang yang membeli budaknya yang diberi oleh istrinya sebagai pembantunya, yaitu budaknya Rasulullah SAW. Karena senangnya hatinya Rasulullah SAW mendapati Zaid lebih memilih dirinya bahkan dari bapaknya, maka Rasulullah SAW memproklamirkan di depan Ka'bah bahwa Zaid adalah putra Muhammad. Nanti kemudian turun ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh dikaitkan dengan menggunakan nama orang tua yang mengangkatnya, sehingga kemudian Zaid tidak boleh dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, tapi dipanggil Zaid bin Harithah. Yang menarik, orang-orang masih menggunakan ucapan Zaid bin Harithah, Zaid bin Muhammad untuk mengolok-olok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai laki-laki yang abtar, sebagai laki-laki yang tidak memiliki keturunan dari anak laki-laki. Maka kalimat ayat Allah SWT di surat Al-Ahzab ini yang pertama dirujukkan kepada ucapan orang-orang yang menyatakan Zaid putra Muhammad yang ditujukan untuk menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qasama qasman. Suatu hari Rasulullah SAW membagi bagian ghanimah. Faqala, maka kemudian berkata rajulun, seorang laki-laki minal ansar, dari Madinah, dari Ansar, inna hadhil qismah ma urida biha wajhullah. Fadzukira dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faghadiba. Saat Rasulullah membagi pembagian ghanimah, ya, yang tentu saja dibagi secara adil oleh Rasulullah SAW, karena tidak mungkin Nabi membagi tidak sesuai dengan aturan Allah SWT. Ada orang laki-laki dari Madinah menyatakan pembagian ini tidak adil, tidak fair. Pembagian ini dilakukan tidak untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal tersebut diberitakan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah marah. Rasul kemudian menyatakan, rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu sungguh-sungguh disakiti lebih banyak dari aku ini, ya, dari peristiwa ini, dari disakiti oleh sahabat dengan kata-kata ini, tapi beliau bersabar. Turun ayat ini kemudian, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa. Lah, bagaimana Bani Israel menyakiti Nabi Musa? Yang pertama, Nabi Musa dianggap sebagai tukang sihir. Nabi Musa dianggap sebagai orang gila, dan itu tentu menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaannya, apakah orang Quraisy melakukan hal yang sama? Iya. Nabi Muhammad dianggap tukang sihir, Nabi Muhammad dianggap majnun, sama. Yang kedua, inna Musa kana rajulan hayyan. Dalam redaksi Imam Muslim, kanat Banu Israel yaghtasiluna uratan yanzuru ba'duhum ila su'i ba'din. Dulu Bani Israel itu kalau mandi, ya, tentu dulu belum ada konsep toilet sendiri, kamar mandi sendiri. Mandinya bareng-bareng di kali atau di sumber, ya, kayak anak pondok lah, ya, kalau punya bumblangan atau punya mata air, ya. Jadi Bani Israel itu mandi berbareng-bareng, uratan, bugil, ya, yang duru ba'duhum ila su'i ba'din. Mereka melihat sebagian dengan sebagian yang lain, bahkan melihat keburukan yang ada mungkin pada tubuh sahabatnya. Wa kana Musa alaihissalam, adalah Nabi Musa alaihissalam, yaghtasil wahda. Beliau kalau mandi tidak mau bareng-bareng karena malunya itu. Nabi Musa kalau mandi, dia mandi sendiri.
sembunyi dia. Faqalu, maka orang-orang semua berbisik-bisik, berkata-kata, wallahi ma yamna'u Musa ayyagtasila ma'ana illa annahu adar. Ini demi Allah, kayaknya Musa itu tidak mau mandi bersama kita, kecuali Nabi Musa punya penyakit kelamin. Ya, kalau sekarang itu penyakit berot, ya, atau apa, hernia kalau orang sekarang, ya. Dia menduga pasti ini punya penyakit kelamin ini. Qala, kemudian fadhahaba yauman yaghtasil fawadha'a thawbahu ala hajarin fafarra al-hajar bi thawbihi. Maka suatu hari Nabi Musa itu mandi sendirian di tempat yang sendiri, ada batu besar, di balik batu itu Nabi Musa mandi. Ya, ada mata airnya. Bajunya diletakkan di atas batu. Tiba-tiba batunya bisa lari membawa pakaiannya Nabi Musa alaihissalam. Faqala fajama'a Musa alaihissalam bi ithrihi yaqulu thawbi hajar kata dia. Hatta nazarat Banu Israil ila sawati Musa. Ya. Kemudian Nabi Musa karena lari ini, begitu Nabi Musa selesai mandi, batunya lari membawa baju yang ada di atas tadi. Maka Nabi Musa yang dalam keadaan bugil ini lari mengejar bajunya. Kata Nabi Musa, hei batu, bajuku, wahai batu. Masya Allah ya. Ini kenapa? Karena ini didesain oleh Allah SWT. Untuk apa? Karena Nabi Musa sedih karena omongan itu, omongan kritikan Bani Israel. Nabi Musa punya penyakit kelamin, Nabi Musa dan seterusnya. Ya. Maka Allah SWT ingin membuka mata kepada Bani Israel, kepada umatnya. Maka batu itu dikejar oleh Nabi Musa sampai di tengah-tengah kumpulan orang-orang Bani Israel. Sehingga semua orang Bani Israel itu bisa melihat ila sawati Musa, melihat perfectnya tubuhnya Nabi Musa. Dan tidak ada cacatnya, termasuk, mohon maaf ya, alat private-nya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kemudian faqalu wallahi ma bi Musa min ba'sin, kata dia, demi Allah enggak ada cacatnya Nabi Musa itu. Ya. Faqama al-hajar hatta nazara ilaihi qala fa akhadha thawbahu fatafiqa bil hajari darban. Nabi kemudian karena diam batu itu kemudian di tengah masa itu, ya, sehingga semua orang melihat Nabi Musa dalam keadaan bugil, kemudian diambil bajunya, kemudian berpakaian Nabi Musa, dan Nabi Musa marah, dipukul batunya. Ya. Qala Abu Hurairah, wallahi innahu bil hajari nadabun sittatun aw sab'atu darb aw sab'atun ya aw sab'atu darbi Musa bil hajar. Daraba Musa bil hajar. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya demi Allah masih kelihatan bekas luka 6 atau 7 bekas pukulannya Nabi Musa pada batu tersebut, seperti luka orang kena pukul, ya, masya Allah. Itu rujukannya ke sana. Jadi mereka menganggap Nabi Musa sebagai orang yang tubuhnya punya cacat gara-gara tidak mau mandi bersama. Ini tentu syariah zaman dahulu ya. Ya, dulu aja orang mandi kayak begitu, di Bali mandi kayak gitu. Zaman saya masih kecil orang mandi di sungai begitu dulu semuanya. Jangan berkembang kemudian. Ya. Sekarang sudah tidak ada orang begitu, ya, malu. Tapi di pemandian masih banyak orang kayak begitu. Lah ini nanti kalau kita turunannya ke fikih, apakah boleh mandi bersama-sama dan seterusnya, ya. Yang ketiga, dikaitkan dengan riwayat dari Ibnu Abbas dari Ali radhiyallahu anna Musa sa'ida wa Harun. Suatu hari Nabi Musa naik bersama Nabi Musa al-Jabal, ke gunung. Famata Harun. Kemudian Nabi Harun meninggal dunia. Faqala Bani Israil kemudian berkata, anta qataltahu, kata dia, sesungguhnya kamu telah membunuh Harun, Nabi Harun. Dan itu tentu saja membuat luka pada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa katanya? Kamu membunuh Harun wa kana alyana lana minka wa ashadda hubban, kata dia, fa'adauhu bidzalika. Ya. Kamu itu bunuh Harun karena memang Harun itu lembut dari kamu, dan kami lebih cinta Harun daripada kamu Musa. Karena memang Harun itu orangnya lembut, orangnya lebih soft dibanding Nabi Musa yang
agak temperamental ya kalau kita lihat dari kisah sejarahnya. Karena itu dituduh pasti Musa itu membunuh Harun. Kenapa? Karena Harun dianggap lebih soft. Yang kedua karena Harun karena lebih dicintai, kata dia. Karena kita kita jauh lebih mencintai Nabiullah Harun. Dan itu menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Fa'amarallahul malaikah, maka kemudian Allah menyuruh malaikat untuk apa? Datang membawa jenazahnya Harun, jadi diambil dari kuburannya. Famarru bihi ala majlisi Bani Israil. Jadi malaikat membawa jenazahnya Nabi Harun dan datang kepada tempat kumpulnya orang-orang Bani Israil. Ya, fatakallamat al-malaikah bimautihi. Terus malaikat ini ngomong tentang kematiannya Nabi Harun. Ya, ini tidak ada cacatnya, ini tubuhnya kelihatan sama sekali bersih, nggak ada bekas pembunuhan, nggak ada bekas ini. Itu malaikatnya ngomong. Setelah itu dikuburkan lagi. Ya, sampai semua orang kemudian tahu bahwa Nabi Harun mati tidak karena dibunuh, tapi karena memang dia meninggal. Tidak ada yang tahu kuburannya, kemudian dikuburkan lagi oleh Pak Malaikat dan tidak tahu kuburannya. Ya, yang tahu hanya satu burung namanya rohem, saya tidak tahu burung apa itu ya. Dan Allah menjadikan burung tersebut as-samma wa abkam. Ya, dia tuli dan dia bisu. Yang pertama. Yang kedua, riwayatnya adalah Nabi Musa bukan malaikat yang berikutnya. Riwayatnya adalah faja'a Musa faqalat li Banu Israil anta qataltahu. Yang kedua adalah riwayatnya innal malaika takallamat bimautihi. Itu sudah tadi ya. Imam Qushairi menyatakan Anallaha ta'ala ahya Harun. Menurut Imam Qushairi dari Ali bin Abi Thalib, justru yang dibangunkan bukan malaikat tadi ya, yang dibangunkan Nabi Harun. Nabi Harun hidup lagi, fa akhbarahum, kemudian memberikan kabar kepada Bani Israil, annahu lam yaqtulhu, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam tidak membunuh Nabi Harun, summa mata, setelah kemudian menceritakan bahwa dia bukan mati dibunuh, kemudian meninggal lagi lah. Yang terakhir, bagaimana Bani Israil menyakiti Nabi Musa adalah anna Qarun, sesungguhnya Qarun, masih ingat ya, spy-nya Firaun, dan masih saudara sebenarnya ke Nabi Musa, masih ada hubungan darah. Menarik, anna Qarun, sesungguhnya Qarun istajaro, menyewa, dia meng-hire baghiyan, ya, meng-hire pelacur, ya, litaqdhifa Musa binafsiha, untuk mengqadhaf Nabi Musa alaihissalam dengan diri pelacur tersebut, untuk menuduh Nabi Musa melakukan perselingkuhan atau melakukan perzinaan dengan pelacur tersebut. Ya, masih ingat seperti kisahnya Juraj ya. Jadi ini pelacur disewa, terus pelacurnya suruh ngomong, saya diperkosa oleh Musa alaihissalam. Kira-kira begitu. Jadi ini wanita sewaan. Jadi ternyata begitu, itu sudah dari dulu ya. Wallahu a'lam, apa yang menimpa kepada Tariq Ramadan, salah satu intelektual Islam ya di Prancis sana, itu sampai sekarang masih di penjara ya. Dugaannya karena itu. Ya, jadi ada beberapa wanita yang mengaku dia diperkosa oleh Tariq Ramadan. Ya, wallahu a'lam apa benar atau enggak. Pembelanya lawyernya Tariq Ramadan membuktikan sebenarnya hari itu Tariq Ramadan tidak ada di tempat karena dengan bukti pesawat ya. Tapi wallahu a'lam, saya tidak tahu kenyataannya. Tapi kalaulah itu tidak benar, berarti memang desain kayak begini sudah dari dahulu ya. Termasuk itu dilakukan oleh Qarun untuk menjebak Nabi Musa alaihissalam. Ala mala'in min Bani Israil. Dia diqadhaf, kemudian dilemparkanlah isu Nabi Musa melakukan perzinahan dengan pelacur tersebut, dan itu dijelaskan kepada pembesar-pembesarnya Bani Israil. Fa'asamahallahu wa barra'a Musa min dzalika, dan kemudian Allah memproteksinya dan membebaskan Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Menyakiti ucapannya, menyakiti Rasulullah SAW, ucapannya kemudian menuduh Rasulullah SAW terhadap
ucapan yang menyakiti Nabi, keputusannya Nabi yang kemudian dianggap keputusan yang tidak adil. Ini semuanya melukai hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah kemudian meminta kita di ayat selanjutnya agar apa? Agar kita ini hati-hati dalam bicara, terutama yang berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Allah SWT kemudian di ayat ke-70 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah, berkata-katalah kalian dengan kata-kata yang sadid. Menarik untuk memahami kata sadid, ya. Kata sadida menurut Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah minimal ada 3 maknanya. Yang pertama, maknanya adalah radmi syai'in wa mula'amatihi, ya, meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Jadi kata sadid itu huruf yang berasal dari huruf sin sama dal. Kata Ibnu Faris itu makna yang pertama adalah meruntuhkan sesuatu tapi kemudian memperbaikinya. Yang kedua, kata sadid itu nanti bermakna dzus sadad. As-sadad bermakna al-istiqamah. Makna yang kedua dari kata sadid adalah istiqamah. Yang ketiga, as-sadid adalah tempat sasaran, seperti seorang pemanah yang persis mengenai target, itu namanya juga sadad. Karena itu disebut as-sadid ai as-shawab. Shawab dari kata asoba yusibu, ya. Jadi kalau kita mengenai sasaran namanya disebut dengan sadad, ya. Tasdidus sahm nahwa, ya. Kalau orang kata Imam Qurtubi, ya, kalau orang memanah persis kena itu namanya sadid. Nah, karena itu nahwar romyah, ya, katanya Imam Qurtubi. Dari 3 makna itu, maka apa namanya qaulan sadida itu? Qaulan sadida karenanya satu, ucapan yang akan meruntuhkan kebohongan, yang akan meruntuhkan ketidakjujuran, yang akan merontohkan informasi yang tidak valid, tapi kemudian memperbaikinya lagi, merekonstruksinya lagi. Karena ucapan yang jujur, benar, dan tepat itu seperti panah yang menghancurkan hoax, menghancurkan berita yang tidak benar dan tidak jujur. Makanya qaulan sadida itu, kalau kita tahu berita yang benar, ucapkanlah. Qulu qaulan sadida. Yang kita tahu persis ucapan yang saya ucapkan akan menghancurkan kepalsuan dan ketidakjujuran, tetapi pada kesempatan yang sama akan merekonstruk, ya, melahirkan perbaikan. Yang pertama. Yang kedua, maknanya adalah tepat sasaran. Kita ini kalau berbicara terhadap sesuatu, pastikan dia tepat sasaran. Jadi karena ada ucapan yang memang diucapkan bukan tepat sasaran. Ada kapan waktunya, timingnya, perhatikan itu semuanya. Itu bagian dari qaulan sadida. Dan kenapa sadida bermakna istiqomah? Karena tanda ucapan yang sadid, ucapan yang dzu sadad, yang benar dan jujur, dia akan selalu konsisten, tidak berubah-ubah. Karena ciri dari kebohongan adalah dia berubah. Makanya kalau kita bohong sekali, maka nanti akan ada efek dominonya. Kita akan bohong untuk kedua kali, bohong ketiga kali. Ya, sama seperti mahasiswa kalau berbohong. Kamu tadi masuk enggak? Masuk, Pak. Oke, dia bohong sekali. Apa pelajarannya? Dia akan bohong kedua kali. Siapa tadi yang presentasi? Bohong 3 kali. Karena akan terus orang berbohong itu. Bohong tandanya adalah tidak konsisten. Kejujuran adalah tandanya adalah konsisten. Karena itu qaulan sadida adalah gabungan dari duanya. Qaulan sadida bukan hanya ucapan yang benar dan jujur, tapi ucapan yang tepat sasaran. Dan orang kalau melakukan qaulan sadida, apa kata Allah SWT? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan membenahi amal perbuatan mereka, yang pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Di ayat ini Allah mengaitkan antara ucapan dengan perilaku. Kalau orang itu ucapannya benar, nanti akan fixing their action. Kita ini, jadi ada kaitan antara amal dengan ucapan, antara kalam, antara ucapan kita dengan behavior kita. Tebak, kalau orang itu omongannya plim-plan, omongannya tidak sadad, omongannya tidak sadid, maka pasti perbuatannya juga mencela-mencela. Itu yang menarik. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara
qaul ya dengan amal. Karena itu kalau kita qaulan sadida mesti amalun soleh. Masya Allah. Itu menariknya. Jadi salah satu indikator nanti bagaimana kita kepingin kalau beramal soleh, caranya adalah qaulan sadida. Karena qaulan sadida akan melahirkan amal soleh. Kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Dan kalau amal kita ini sudah soleh, nanti amal itu yang akan menghabiskan, qaulan sadida itu yang akan nanti menghabiskan dosa-dosa kita. Yaghfir lakum dzunubakum. Dan lihat endingnya, orang itu kalau jujur, endingnya adalah kebahagiaan. Wa may yuti'illah wa rasulahu, apa katanya? Faqad faza fawzan 'azima. Dulu di Mesir ada mufassir yang terkenal ya, namanya Abdul Hamid Kishk. Yang menarik, beliau terkenal dengan orang yang kata-katanya tidak tedeng aling-aling, kata-katanya straightforward, kata-katanya kritiknya keras sekali, tajam kepada apa yang dia anggap sebagai menyalahi syariat Allah SWT. Bahkan ketika Sayyid Qutb di penggal kepalanya itu digantung, dia juga mengkritik keputusan rejim Abdul Nasser itu. Dia menyatakan kalian menggantung kepala orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kata dia. Itu kritik tajam dari Abdul Hamid Kishk. Abdul Hamid menarik ya. Dia adalah orang yang sejak kecil oleh Allah dikasih musibah berupa kebutaan. Tapi menarik, dia sering kali mengucapkan kalimat ya Ibnu Abbas, kata dia, jika Allah mengambil cahaya dari kedua mataku, cahaya semburat dari hati dan akalku, kata dia, iyakhudallah min ainai nurahuma, kata dia, fa fi fuadi wa aqli anhuma nur, kata dia. Masya Allah. Kelak kemudian dia terkenal memiliki kecerdasan di atas rata-rata, hafizul Quran, dan kemudian dia menjadi dosen di alma maternya, tapi kemudian dia memilih menjadi khotib dan mengabdi di Masjid Ainul Hayat di Kairo, dan kemudian mulai dia terkenal sampai mendapatkan julukan Farisu Mimbar, ya, kesatria mimbar, karena begitu sangat memikatnya dia kalau pidato. Dikabarkan bahkan sampai 10.000 orang hadir kalau Yaumul Jum'ah untuk mendengarkan khutbah Jum'ah dari Abdul Hamid Kishk. Yang menarik, ujung kematiannya sampai kemudian dia dilarang oleh pemerintah untuk berpidato karena kata-kata yang kerasnya itu. Di penjara dia menulis tafsir yang terkenal, Fi Rihabit Tafsir, 10 jilid tafsir dari Abdul Hamid Kishk. Ketika dia hendak meninggal dunia, dia bermimpi Rasulullah SAW bersama Umar dan Ibnu Khattab. Ya. Hari Jumat itu kemudian dia bercerita kepada istri dan anaknya, kata dia, dalam mimpi itu aku bertemu Rasulullah yang bersama Umar bin Khattab. Rasul setelah mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab, kemudian Rasul berkata kepadanya bahwa Rasul menyuruh untuk memberi salam kepada Umar, dan setelah mengucapkan salam kepada Umar, kemudian ia tersungkur dan kemudian mati. Dalam mimpi itu Nabi memandikannya dengan kedua tangannya. Setelah cerita, istrinya kemudian berkata, kata istrinya, kita tahu hadis Rasulullah SAW, kata dia, agar hendaknya kita ini tidak menceritakan mimpi yang tidak baik, yang tidak kita sukai. Kata Syekh Kis, kata dia, siapa yang berkata kepadamu bahwa aku tidak suka dengan mimpi itu? Justru, kata dia, aku berharap mimpi itu benar-benar terjadi. Maka hari itu, hari Jum'ah, beliau menuju masjid, ya, menunaikan sholat Jum'ah. Dan pada saat sujud di rakaat pertama, beliau masih bersujud di rakaat pertama, tapi di rakaat yang kedua beliau wafat menemui Rabbnya. Ya, benarlah kata-katanya Abdul Hamid Kishk, ya, orang yang jujur, ya, kelak kemudian kata Allah SWT, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Faqad faza fawzan 'azima. Kalau kita beriman, marilah kita jaga ucapan kita sebagaimana Al-Qur'an, ucapkanlah qaulan sadida. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.